ngambil dia pakai sesek. Iya. Makanya kadang sulit ngambil kaki. Nah, juga sama. Dan ngambil kaki ya sesek. Nanti ada jurus 2, jurus 3, jurus 4. Namanya kira jurus. Kalau 3 kan sikut. 4 jurus. Nah, jurus beda lagi. Jurus bisa bermacam-macam. Bisa tentang kalau gini bertahan kan? Oh, kan bisa ya? Bisa. Tadi saya geser diri sedikit. Gas, anjir. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan. Bisa kelihatan bedanya? Teriaknya bedanya. Coba sini. Nah, ini dirasain. Nah, setelah itu Kecengin. sulit dilihat, tapi harus harus di apa? Dirasa. Nah, betul. Nah, dirasa. Kita nggak bisa begini. Tahan, bisa. Tahan di. Oh, bisa kan? Iya. Wah, saya tekan, saya sampai harus mengeluarkan keringat lah. Jadi saya putar sedikit. Iya. Kita langsung ngasih. Putar, kan? Karena biasa tentang ini. Jadi putar jadi kena orang Tentang apa? Tentang tulang. Akhirnya itu bisa sebagai belaan. Bisa kalau orang lagi ngambil sesuatu ke sini, misalnya ambil ke sini. Baru yang tadi seperti Dani, kan pukul. Ngambilnya di situ pukul. Di situ sebenarnya jadi pukulan. Kalau menurut saya sudah tahu. Kalau pukul, pasti kalau saya lihat tangan saya di sini, dia langsung tarik ke tangan. Kenapa? Akan begini. Hah? Itu masih untung. Karena yang dia pakai bukan giles yang utama, tapi gilesnya di sini. Coba kalau saya pakai yang ini patah. Kemarin saya udah tuh bengkak. Tapi dengan waktu latihan kita selalu pakai ini. Karena apa? Ini lebih terkontrol, masih empuk. Iya. Jadi walaupun kenanya hanya kena karena benturan tenaga saja, bukan benturan tulangnya. Nah, itu giles. Giles bisa dalam satu bentuk jurus bisa diaplikasikan dengan beberapa bentuk. Bukan hanya tentang tangkisan. Karena ini sebenarnya tangkisan. Orang menyerang kita tangkis. Tapi tangkisnya sambil dia lawan dia. Tapi nanti sambil dengan isi. Nah, itu hanya pelan, tapi efeknya ke apa? Ke badan kelihatan. Oh, Nah, itu tangan pasti masuk. Nah, sama. Ke sini. Dari sini tinggal ke sana. Oh. Tinggal seperti masuk sana, berarti tidak? Baru. Oh. Banyak sasaran yang harus berpindah-pindah atas bawah kalau kita bilang. Karena kalau kita terus di sini, dan ini sudah tahu. Kita selalu di sini, tapi kalau kita gabung, kan bingung, badan bingung untuk bereaksi kemana. Nah, sedikit. banyak ruang ya. Nah, makanya kita bilang itu timpa istilahnya. Kita mencoba membuat yang menyerang mengerti bahwa kalau teruskan dan kita mukulnya bukan lagi ke tangan tapi ke badan, efeknya akan apa? Tapi kita kasih peringatan, nih rasakan tangan saya, gimana kalau ini dikenakannya ke muka akan seperti apa? Tapi kita tidak ke muka karena kita masih menghormati dan menghargai badan orang. Badan orang ciptaannya sama dengan kita, yang menciptakannya sama dengan kita harus menghargai. Ini buatan yang sempurna dan kontrol semua badan ada di mana? Di kepala. Kalau kita, saya pukul Dani gini, Dani otomatis nangis. Tidak pandang orang tua, tidak pandang siapapun, dia akan lawan. Jadi kontrol sudah tidak lagi benar-benar ada kontrol diri. Sudah naik emosi. Makanya kenapa kita mau lebih ke sini, ke sini. Jadi hanya kasih peringatan bahwa ini kalau dipukulkan ke hal yang lebih patah akan lebih bahaya. Tapi malah kita lebih ke sini karena apa? Jadi kita pukul ke sini otomatis dia tidak bisa mukul lagi. Kita pukul ke sini, pukul sini. Akhirnya beberapa kali serangan. Kalkulasi untuk apa? Akhirnya akan dia pakai kaki. Dia pasti nendang. Sudah.
Bisa juga hantunya itu juga. Masjid ya, sama perasaan orang. Kita tidak serang ke mana? Ke tangan. Ke badan. Itu saja dulu. Buat dia supaya akhirnya ragu-ragu buat apa? Buat menyerah. Lagi kita bilang, mendingan kita sudahan sampai di sini. Mendingan kita sahabatan atau terus? Terus pilihannya kalau yang sudah kedua beda lagi. Kalau orang Betawi mah kanannya kuburan, kiri apa? Rumah sakit. Tinggal pilih. Kalau sudah punya pilihan sampai ketiga sudah gimana? Sama dengan dulu Abah Aleh menaklukkan yang 5 itu. Iya, dikasih pilihan. Mau sahabatan atau mau lanjut? Kalau lanjut pilihannya itu hanya 2 itu. Mau milih yang mana? Akhirnya kan milih mendingan sahabatan jadi guru. Kan? Pak Boy mah kayaknya pengen lanjut. Ampun kita biarin dah, anak buahnya Akang aja dah. Itu jurus berapa? Sampai 4 tentang jurus 5 tentang transisi. Mengalihkan perhatian atau mengalihkan pegangan supaya tidak kuat lagi. Bisa seperti orang megang, pegang kanan saja. Kalau jurus 5 kita hanya begini. Ini enak kan? Enak pegangnya kuat. Tapi saya putar dengan jurus 5 ke sini. Gak enak lagi kan? Saya tinggal garuk aja. Garuk tuh. Oh iya. Nah, pasti kan orang lepas kalau sudah merasa gak enak, dilepas. Kan pegang sini kita ke sini. Sudah gak enak pasti dilepas, ngapain maksain. Pasti dilepas pegangannya. Dia lepas. Taruh gitu. Muka saya kena. Ini diputar ke sini, ini sudah masuk sana. Atau pindah ke sini. Ya Kang. Nah, kan? Ya Kang. Itu kalau hanya jurus 5 begini. Kalau sudah mau apa? Dia kita gagas kesempatan dia buat buka tangan. Sudah sih. Ya. Yang pegang ambil loh. Tapi dia ngasih sasarannya mau yang mana dikasihkan. Ya mau kuat Kang. Nah, itu jurus 5 tenang hanya berputar, bisa berputar tangan, bisa berputar seperti tadi. Waktu ada yang pegang di sini kita bantu, ini jurus 5. Atau kita berputar seperti tadi yang tangan dikunci, kita kesini itu jurus 5. Jurus 5 itu lebih ke pelepasan, melepaskan permasalahan. Kalau ada sesuatu coba lepas dengan putaran. Putarnya mau yang di mana? Di sini, seperti giles. Dan ini giles saya, giles kan. Langsung yang tadi kan, dengan giles. Kan gak enak. Saya bertahan, sakit. Ini sudah saya kosongkan. Dengan jurus 5. Kan? Dengan jurus 5 dikosongkan. Tadinya begini, kosong sakit. Yang tadinya sakit, jadi siapa? Tapi kadang-kadang perasaan itu suka ada. Kalau tidak kita biasakan. Perasaannya biasanya itu tumbuh kalau kita digiles. Bertahan coba. Akhirnya mungkin beberapa saat bertahan, tapi kesananya sakit dan semakin ke bawah kontrolnya semakin hilang. Tapi kalau dari atas dia sudah rasa bahwa ini tidak akan kita bisa tahan, sudah Kudu early nih. kosongin kan, sudah kosongin, sudah dia sudah fokusnya ke sini, kita mukul ke sini pun dia tidak akan tahu. Nah, mukul sama sudah aduh, secara otomatis kita mukul ini otomatis hilang. Kita sudah tidak lagi punya kontrol buat kunci ya. Nah, itu justru menghilangkan permasalahan apapun misal. Yang penting kitanya yang yakin bahwa apapun permasalahannya pasti ada solusinya. Nah, soalnya dengan justru 5 tentang putaran. Putaran berarti hidup. Jangan diam di tempat. Kita punya hutan. Kalau diam di rumah, dipikirkan terus, gantung diri. Tapi kalau kita keluar rumah, minimal datang aja ke rumah tetangga, ada solusi insya Allah. Itu namanya berputar kan, beredar. Sama jurus 5. Jurus 5 tentang berputar. Semua tentang berputar. Baru setelah itu ada jurus 6, jurus 7. Jurus 6 tentang pukulan. Mau penyelesaiannya dari pukulan. Nah, itu penyelesaian dengan pukulan. Atau dengan rikesan. Rikas seperti tadi, ambil ke bawah, ambil kaki, ambil apa, turun ke bawah. Itu jurus 7. Atau dengan lemparan, jurus 8.
itu sama strategi finishing. Terakhir Yusuf bilang, diam tapi hidup. Ini kan diam tapi hidup. Hidup dalam diam. Kan? Kita diam. Seperti tadi kan, saya dipegang dari belakang sama Dani, langsung turun. Otomatis saya tidak bisa banting lagi. Kalau saya di sini, tadi sudah bisa banting saya, angkat langsung terbanting. Saya turun saja. Saya sesar saja. Sesar itu tidak hanya ini. Dengan sesar keseimbangan saya nyari. Kan mau banting, turun. Kan sesar. Posisinya tetap di sini. Oh, dari keseimbangan. Nah, itu belum apa-apa. Kalau saya dengan sesar dan langsung mencari sesuatu. Oh kan? Sudah berbagai ini nah, justru tentang itu, tentang bagaimana posisi kaki bisa cari solusi baru dengan tangan. Nah, 79 disimbolkan dengan sesar. Sesar itu apapun, misalnya Dani mau ngambil kaki saya, sama seperti tadi waktu saya mau ngambil dia pakai sesar. Iya. Makanya kadang-kadang sulit ngambil kaki. Nah, juga sama, Dani ngambil kaki saya sesar. Tangannya nyangkut. Kunci. Ya, itu kan hanya tadi dalam prakteknya jangan lama. Cuma hanya tentang bagaimana kita latihan cara menyari. Kalau nanti mah Dani baru ngambil kaki saya harus turun. Udah. Oh, Ngapain? saya banyak. Ngapain? Oh, saya banyak. Terus dibuka kan, sekarangnya di sini. Nah, kita buka itu supaya ini terbuka. Buka itu. Otomatis orang tidak bisa counter dua. Ini tinggal satu. Akhirnya dia pukul sana, itu kosong. Pukul sana, itu kosong. Itu kena semua terus. Dia hidup ya. Nah, jurus 6-nya itu di situ, tapi di sini jurus 9. Iya. Ambilan tadi jurus 9. Seperti itu. Tentang akhirnya itu strategi. Tidak ada strategi yang baku itu jurusnya baku. Prakteknya update tergantung serangan. Seperti misalnya kalau Iya. Luar biasa seru. dalam jurus yang pertama tadi begini, apa dalam praktek sebenarnya bisa begitu dengan tusukan yang gaya sekarang? Iya. Gaya sekarang orang tidak gaya dulu begini nusuk. Sekarang tidak. Saya belum makan, boleh minta uang tidak? Oh tidak ada. Dan bukan sekali gini. Dengan posisi gini dan yang nusuk saya begitu, nggak bisa. Saya harus begini. Yang kita tolak risiko mungkin kena sedikit daripada Tidak selamat. daripada lawannya minimal lah kita jalan-jalan pakai jaket. Iya. Yang kena jaket mah malah daripada isi perut keluar. Iya, benar. Nah, makanya kenapa prinsip Icimande dulu gak ada mukul kepala, fokusnya ke apa? Karena yang kita pikir tangan itu tentang senjata, bukan lagi tentang tangan kosong. Kalau permasalahan tentang senjata yang kita harus fokuskan, tangan dia yang sebagai mesinnya harus kita kontrol dengan benar. Nah seperti itu. Apalagi kalau kita pegang senjata juga, sudah cepet-cepetan kan itu. Dan tidak bisa waktu saya pegang senjata. Dan menusuk saya sabet kepala. Apa Dani dia? Tidak, ini juga hidup. Saya gini, set, Dani juga set. Saya masuk lagi, Dani tangkis, Dani sabet ke bawah, saya juga sabet sang. Sudah mati semua. Nggak seri itu bang, nggak seri. Karena fokusnya ke muka. Coba kalau kita begini, yang jatuh apa? Pisau.
Ini pisau ya. Serangan kedua tinggal milih. Iya. Mau saya tusuk atau selesai. Nah, dia sudah jatuh tangan kosong. Mau saya tusuk. Apa berani tangan kosong? Dia mau mukul, silakan mukul saja. Kalau ada teknik tangan kosong dan senjata, kasihan ya tangan kosong. Iya tuh. Kenapa berani sama dia? Kalau sekarang menyerah aja. Sudah aja mendingan Ampun. sudah Kita katakan sudah. Tunggu tapi saya cari senjata lain. Nah, boleh gitu mah. Tapi tangan kosong dan senjata secara logika kalau sama-sama kuat, Ya. kalah kosong. Karena yang senjata benar-benar ahli dia tidak akan nyerang kepala dulu. Dia serangnya itunya. Susah, apa sih? Karena dia nggak mau berhenti. Sama kalau saya mau menyerang, saya tidak akan gitu. Saya takut akan tangis serangnya. Saya menyerang lagi sini. Akhirnya kaget. Tetapi tidak kesini. Itu mau menangkis langsung saya apa? Dia itu kan gini. Dia berdiri gini. Kadang-kadang masih pasang kan. Saya ambil ini, itu pasti akan nyoba ambil tangan saya. Nah, saya kalau dengan cepat langsung baru masuk tangan. Apa adil tangan kosong dengan senjata? Enggak, tidak adil. Adil. Tapi kalau dia penjahat Pak, nggak apa-apa. Jadi biasanya dibalik kan. Nah, itunya pegang senjata, ininya tidak. Nah, baru kan. Itu masih bisa fair. Iya, Kalau iya. ininya sedikit lebih berpengalaman. Itu gurunya bela diri. Makanya kalau Pak Edi Nalapraya selalu bilang, senjata dengan senjata mah itu mah bohong katanya. Kenapa? Ya sama-sama kuat. Yang tekniknya bagus itu kalau yang tangan kosong melawan apa? Senjata. Sama-sama apa? Lebih kuat dari yang diserang, dan yang menyerang bisa survive, itu yang bagus. Memang saya lakukan begitu. Kalau yang itunya tangan kosong, kitanya senjata, dari sisi perlengkapan saja sudah lebih. Walaupun misalnya saya kurang pengalaman, tapi kalau saya yang nunggu, memangnya dia punya senjata menyerang duluan, selalu nyerang duluan, nggak ada yang nunggu kita lengah. Tidak nunggu kita nyerang, nunggu kita lengah. Wah, tapi senjatanya sih masih dia semakin marah kan. Kok berani orang ini malah dia mukul saya. Sudah selesai, mengajar gak bisa lihat ya. Iya. Sudah di situ saja. Apalagi yang ini, itu wah. Oke, ini boleh bilang. Makanya selalu kita dibilang jangan mukul duluan. Iya. Bukan harus mengalah, malah tidak boleh mengalah. Saya nggak boleh mukul duluan, tapi kalau Dani mukul duluan, saya sampai duluan. Allah itu bukan. Saya harus sampai duluan. Nah seperti itu. Kita nggak boleh mukul duluan, tapi orang mukul kita harus sampai duluan. Nah, itu namanya bersabar. Bersabar cari kesempatan. Bukan bersabar nunggu dipukul. Tidak dipukul. Semangat, kasih yang kiri. Jangan atuh. Jangan kasih yang kiri. Kalau misalnya sapu yang kosong baru dikasih di sini. Oh, bagus. Ini buat saya, ini buat keluarga saya. Sapu yang sebelah kiri. Nah itu boleh. Itu boleh. Kalau dikasih sesuatu mah. Ya, kalau dikasih pukulan masa dia pukul kanan dikasihkan yang kiri. Biar adil. Ya adil. Kecuali kalau dikasih yang kiri mancing gitu. Iya. Iya. Seperti itulah. Nah, jadi penjelasan di kita secara lengkapnya seperti itu. Jadi bagaimana secara prinsip 1 sampai 3 itu melatih bagaimana tangan kita bereaksi. Mau dengan satu tangan atau dua tangan bergantian. 2 tangan bersamaan atau 2 tangan bergantian. Jadi 1 sampai 9 strategi mengaktifasi. Mengaktifasi ini, mengaktifasi sikut, badan ke bahu. Oke. Nah, adanya dalam jurus itu. Setelah itu aktivasi. Mau finishingnya pakai apa? Pakai pukulan jurus 6, pakai rikesan jurus 7, pakai bantingan atau jatuhan jurus 8, atau pakai gabungan. Apa istilahnya menjawab situasi jurus 9. Dia mau aplikasi yang mana terapkan. Nah, itu akhirnya jurus 1 sampai 4 itu penerimaan. Cara kita menerima serangan. Jurus 5 mengoperkan transisi menyalurkan ya dari satu jurus ke jurus lain itu ditransisikan dengan jurus 5. Finishingnya mau 6 sampai 9.
Jurus 10 itu sudah berlatih langkah kepala langkah. Strategi kita menguasai arena. Jurus 10 ke sana. Banyak kan gitu ya pendidikannya dulu. Apa namanya, mengolah kecerdasan. Iya. Nah, level ketiganya Ya. itu tentang pengenalan aliran. Karena kita bersumber dari 5 aliran itu, akhirnya kita harus memahami masing-masing aliran tersebut. Tentang Cimande, kita harus mengetahui rangkaian jurus Cimande seperti apa yang ada di Panglipuran. Nanti kalau kita sudah menguasainya, kita juga harus punya referensi. Begitu sowan ke orang tua, perguruan kita dari Cimande, datanglah kita sebagai keturunannya dari Cimande, dan kita mengamalkan Cimande, datang ke Cimande, ke sumber keilmuannya, ke tokoh-tokohnya di sana, menyambungkan sangatnya itu. Nah, jadi bersambung secara keilmuan, bersambung secara keluargaan juga. Sama dengan yang aliran lain. Cikalong kita ada rangkaian jurus Cikalong yang sudah gabungannya, bukan jurus dasarnya. Tapi untuk memahami karakteristik dan sistem Cikalong tersebut, kita harus juga punya referensi dari aliran aslinya. Kita datang ke daerahnya, ketemu dengan tokoh-tokohnya, bersilaturahmi, mengosongkan seperti tadi gelas kita. Bagaimana kita punya referensi? Oh, ini kalau sirup rasa stroberi dan sirup rasa melon enakan mana? Kalau dicampur bisa tidak menggabungkan? Mengenal rasanya masing-masing? Ya bisa, harus dipisah. Oh ini rasa stroberi saya sudah tahu, saya simpan dulu. Ini minta tahu rasa melon seperti apa? Ya kosongkan dulu, minta rasa melon, coba rasakan. Baru kita berbandingkan. Sama dengan kita datang ke Cimande. Walaupun kita sudah belajar tentang Cimande, kosongkan dulu. Mending terima dulu, karena itu mah dari dasar sampai lanjutan. Kita belajarnya sudah kelompok, sudah penggabungan, sudah kolaborasi. Kita harus tahu juga asalnya ini, jadinya ini. Perjalanannya harus seperti apa? Nah, itu yang kita akan teliti dan cari. Dari Cimande asli ke Cimande Panglipuran itu perjalanan keilmuannya seperti apa tuh, perubahan dan adaptasinya. Lampilan. Nah, seperti itu dengan aliran lain juga. Jadi kita rangkaian tiap aliran dari 5 aliran tersebut ada di Panglipuran. Tapi dalam tingkatan tertentu kita diharuskan sama guru dan kita untuk datang sowan ke aliran untuk mempertemukan sanatnya. Ya, betul. Dan dengan begitu ikatan silaturahminya akan terjalin. Bukan hanya kita terjalin dengan sumber asal, tapi turunannya. Cimande ini bukan hanya turun ke perguruan kita, ternyata turun ke aliran ke perguruan lain. Akhirnya kita merasa ini dengan ini sama juga. Sepanjang tidak ada permasalahan dan konflik, kita bersaudara. Dan yang bermasalah bukan perguruan dengan perguruan, tapi pribadi-pribadi. Malah kalau kita bersaudara bisa diselesaikan. Coba kalau kita tidak bersaudara, bukannya diselesaikan, perang antar perguruan. Itu yang dicoba di Panglipuran, dicoba di apa? Bukannya kita mau melebur dengan perguruan lain, tidak boleh. Kita punya manajemen masing-masing, punya rumah masing-masing. Seperti kita dengan tetangga. Apa saya ke rumah tetangga jangan dulu masuk karena kita sudah merasa itu rumah kita. Karena misalnya saya sudah berteman dekat dengan tetangga, anaknya sebaya dengan saya kalau setelah masuk ke kamar orang tuanya pun asal masuk saja. Saya kan seperti anak Anda, saya sudah seperti merasa rumah sendiri. Iya, rumah sendiri tadi masih ada batasan. Rumah sendiri kamu itu ini mah rumah anak saya. Sebatas ruang lingkup anak saya, kamu masih boleh. Tapi kalau sudah ke kamar orang tuanya, itu mah bukan lagi. Nah, seperti itulah. Kita dengan perguruan seperti itu. Kita berteman dengan muridnya sampai kita sering bertukar keilmuan. Ya sebatas dengan itu. Kita tidak bisa datang ke perguruan yang langsung bilang, saya sudah ngerasain jurus itu, gak ada apa-apanya. Itu mah sudah apa? Sudah merasa sombong dan rumah orang lain kita anggap rumah sendiri bisa diacak-acak. Nggak boleh. Tapi kita bertetangga, siapa yang bilang nggak boleh? Malah kita harus bertetangga dengan benar. Sopan. Kalau ada sesuatu dengan tetangga kita bantu. Nah itu kita pun dengan perguruan lain harus seperti itu. Kita tidak bisa mencampur adukan manajemen perguruan masing-masing. Tapi berkeluarga sampai kita belajar di perguruan tersebut gak masalah. Kenapa gak boleh belajar? Saya dengan
tetangga saya pintar mancing, saya ingin belajar mancing, boleh ya? Boleh. Orang tuanya bilang, jangan, memancing itu kebiasaan keluarga kita. Kamu carilah kebiasaan lain. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Bela diri itu kewajiban semua. Hadisnya ada, tidak mau belajar bela diri. Kenapa tidak boleh? Hanya punya batasan. Rumah kita ya rumah kita, rumah orang lain rumah orang lain. Tapi silakan, ada yang mau datang ke rumah kita buka pintu. Bertanya sesuatu, dijawab. Asal jangan tanya tentang kamar saya. Kamar saya itu urusan saya dengan istri. Anak saja tidak tahu, apalagi kamu. Kan gitu. Seperti itu sementara. Oke, terima kasih. Pesan hidupnya luar biasa. Mungkin ada ini kali dari PBTV atau ada pesan-pesan buat para pemuda nih. Iya kan. Jadi kan kita belajar bela diri itu jangan kita merasa ingin mencari musuh atau mencari supaya kita itu menjadi dominan dari yang lain. Tapi malah kita akan mencoba survival dalam hidup kita ini dengan belajar bela diri. Karena apa namanya juga bela diri? Bukan merusak sesuatu, tapi membela sesuatu. Diawali dengan diri kita. Kalau diri kita sudah bisa, baru membela orang lain. Gimana kita membela orang lain? Diri kita aja masih belum bisa dibela. Akhirnya kita belajar bela diri, fokus kepada kita menguatkan badan kita seperti apa, menguatkan rasa kita supaya bisa survival dan bertahan dari kondisi apa seperti apa. Karena akhirnya bukan lagi tentang orang yang menyerang kita, tapi juga situasi, keadaan, permasalahan, dan bagaimana kita membela diri dari hal tersebut. Nah, prinsip bela diri akan sama. Bedanya seperti tadi kan, jadi kalau tadi saya sampaikan, orang mikir kalau saya di sini banyak kesempatan yang akan datang selanjutnya. Tapi kalau saya di sini hanya satu, akhirnya kita prediksi permasalahannya akan seperti apa yang datang. Nah, kita dalam hidup kita apa seperti itu? Kita dalam mengerjakan sesuatu, tadi seperti itu, menempatkan sesuatu, meminimalisir efek yang akan ada. Akhirnya kalau efek-efeknya hanya satu, bisa kita prediksi, sudah kita punya penyelesaian seperti apa. Seperti itu kan, dari bela diri kita tingkat ke kehidupan dia sehari-hari. Terus seperti ada tadi bilang, mendahului orang lain nggak boleh, tapi orang mendahului kita selesai duluan. Selesai kan bagus malah. Seperti pekerjaan kita kadang-kadang bersaing dengan orang lain, jangan terlalu ingin dominan. Kita harus lihat dulu, ini langkah orang seperti apa, gitu ya. Dia mau melangkah, kita sudah hebat, sudah dahuluan, karena kita sudah bisa memprediksi langkah mereka seperti apa. Dalam pekerjaan apa seperti itu. Kita membuat sesuatu selalu punya perhitungan. Perhitungan bukan hanya tentang dengan saingan, perhitungan dengan waktu, dengan permasalahan. Nah, akhirnya belajar diri, coba fokus ke situ. Meningkatkan diri ada sendiri sampai maksimal. Seberapa sih Allah ngasih kita badan seperti ini bisa dimaksimalkan? Kita manfaatkan gitu ya. Jangan rusak sebelum dipakai. Nah, berkelahi belum, badannya sudah rusak dulu. Jangan rusak sebelum dipakai tuh. Iya. Oke, mungkin sampai di sini ya untuk gerakan tadi sampai 9 gerakan ya jurusnya. Teman-teman sahabat Pak Boy, tadi sudah dipraktikkan gerakan silat dari Kang Cecep. Tadi banyak beragam gerakan, pembukaan, kuncian. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat Pak Boy. Terus juga Kang, saya sangat berterima kasih. Saya minta dukungan Kang supaya Pak Boy TV dan Cerita Moncong juga bisa diterima masyarakat luar. Bantuan untuk ya mungkin rekan-rekan artis Kang ya supaya subrek ya tuh di apa tuh Cang namanya Cang? Tombol loncengnya ya tentu silakan. Tekan ke jam letet. Siapapun channelnya dan bagaimana cara membuatnya sesederhana apapun apa yang kita sampaikan, yang penting isinya tentang bagaimana kita mengangkat budaya kita, itu yang kita hargai dan mengajak rekan-rekan kita juga untuk punya pemikiran yang sama. Apapun yang channel kita ngasih materi tidak bisa, masih support tidak bisa gitu ya. Jadi silakan siapapun, bukan hanya Pak Boy sama Ancang Oncom, juga channel kita ada Kasundan, ada Acep Arif Rahman. Silakan sepanjang channel
bukan hanya kita, banyak itu channel-channel, apalagi dari saya banyak lihat rekan-rekan dari perguruan Betawi itu lagi senang-senangnya apa mengangkat budaya kita. Itu harus kita support dengan benar, karena siapa lagi kalau bukan kita? Kita yang punya budaya ini, kita yang harus mengembangkan dan melestarikannya, dan kalau ada rekan yang berpemikiran sama, kita support dengan benar. Saling support, satu disupport dengan yang lain jadi banyak, dan semakin banyak. Nah, Kang, ini ada pemberian dari Maboy TV, Kang. Oh, ini ada baju Maboy TV, ini ada tujuannya. Mungkin boleh dibuka dulu, Kang. Boleh. Kang, ukurannya apa? Saya bisa M. Oh, itu ada L. Nah, ini dia Maboy TV. Maboy TV. Kang minta dukungannya supaya teman-teman bisa subscribe. Betul. Silakan seperti yang disampaikan tadi, subscribe, like dan juga like channel rekan kita Maboy TV dan juga Satu lagi Kasundan apa? juga Kasundan X ACT dan juga channel saya pribadi. Iya. Tentunya. Insya Allah kita akan mengembangkan tradisi kita dengan lebih baik lagi ke depan. Nah ini setelah tagoy, saya kan minta waktunya buat kongko-kongko. Silakan untuk Oke, teman-teman, terima kasih atas dukungan kalian. Tadi udah selesai semua sesi 1 2 3. Oke, teman-teman, sampai di sini aja, cukup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa.